Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa, setiap harinya kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Jumat, tanggal 29 April tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santa Caterina dari Siena. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santa Caterina ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Santa Caterina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Pada abad ke-14, kota Siena menjadi ibu kota sebuah republika yang makmur dan merdeka. Di kota inilah Caterina lahir pada tahun 1347. Keluarganya tergolong besar tapi sederhana. Demi keutuhan gereja, Allah memilih dia menjadi pembimbing dan pelindung gereja dalam suatu kurun waktu yang suram. Caterina tidak sekolah dan tidak pandai menulis. Keterampilan membaca sangat sedikit dikuasainya. Hal ini sedikit menolongnya untuk mengikuti doa ofisi di kemudian hari ketika ia masuk biara. Ketika berusia 6 tahun, ia mengalami suatu peristiwa ajaib yang memberi tanda surgawi bahwa ia akan dipilih Allah untuk suatu tugas khusus dalam gereja. Ia melihat Kristus di atas gereja Santo Dominikus yang sedang memberkatinya. Peristiwa ini menyebabkan perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan besar dalam hidupnya ini sejak saat itu ia suka memencilkan diri untuk berdoa. Ibunya tidak suka melihat kelakuannya. Oleh karena itu, ia dipekerjakan di dapur dari pagi hingga malam. Ia tidak memberontak terhadap perlakuan ibunya. Sebaliknya, ia dengan taat dan rajin melakukan apa yang disuruh oleh ibunya. Kesabaran dalam menaati suruhan ibunya akhirnya membuahkan hasil yang baik. Ia mampu mengatasi segala kesulitan yang menimpanya sambil terus berdoa kepada Tuhan. Sesudah mengalami banyak kesulitan, ia diizinkan orang tuanya untuk masuk ordo ketiga Santo Dominikus. Di dalam biara ia tetap melaksanakan doa dan meditasi di samping karya amal dan kerasulannya. Lama-kelamaan ia menjadi pusat perhatian sebuah anggota biara. Kerohanian dan kepribadiannya yang menarik mengangkat dia ke atas jabatan pemimpin biara itu. Situasi gereja pada masa itu kacau balau. Imam-imam dan pimpinan gereja tidak menampilkan diri secara baik. Peperangan antara negara dan antara raja-raja timbul di mana-mana. Di samping itu, Sri Paus di Avignon, Prancis yang sudah berusia 70 tahun menimbulkan percekcokan di kalangan pemimpin-pemimpin gereja. Dalam suatu penglihatan, Kristus menganjurkan kepada Caterina untuk menyurati paus, raja-raja, dan uskup serta para panglima guna memperbaiki keadaan masyarakat dan gereja. Paus Gregorius yang ke-11 memintanya pergi ke Pisa dan Florence untuk mendamaikan kedua republik. Caterina berhasil meyakinkan Paus untuk pulang ke Roma sebagai kota abadi dan pusat gereja. Semenjak masuk ke dalam ordo ketiga Santo Dominikus, Caterina makin memperkeras puasanya. Banyak kali ia tidak makan kecuali menerima komuni suci. Ia dikaruniai stigmata atau luka-luka Tuhan Yesus. Atas permohonannya, stigmata itu tidak terlihat oleh orang lain selama hidupnya. Kemudian setelah meninggal, stigmata itu baru terlihat di badannya secara jelas. Caterina memiliki karisma yang besar mempengaruhi banyak orang. Ia berhasil membawa kembali banyak pendosa ke jalan Tuhan.
termasuk mendamaikan raja-raja dengan gereja. Semuanya itu dilihatnya sebagai anugerah Tuhan. Ia sendiri menganggap diri hanyalah alat Tuhan untuk menegakkan kemuliaan Tuhan. Pada tahun 1380, ia meninggal dunia di Roma dalam usia 33 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santa Katarina dari Siena yang kita rayakan pestanya hari ini. Di sini ada suatu kemiripan di mana Santa Katarina meninggal pada usia 33 tahun, di mana Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita juga meninggal pada usia 33 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita yang selalu merindukan apa yang telah kita lihat, kita dengar hari ini tentang perayaan Santo Santa dan orang-orang kudus, kita semakin diberkati, iman kita semakin dipertebal, kita semakin semangat untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Selalulah membagikan sukacita, selalulah membagikan Injil kepada semua ciptaan Allah dengan cara berbuat kasih dari sikap yang kita teladani dari para santo, santa, dan orang-orang kudus, terutama dari sifat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya kita akan melanjutkan bacaan liturgi dan renungan harian Katolik. Selalulah mengikuti supaya kita semakin diberkati. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Jumat, tanggal 29 April tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai ayat 42. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh. Lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Sesudah itu para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah
dan di rumah-rumah umat dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat 15. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Jumat, tanggal 29 April tahun 2022. Kegiatan makan minum secara sekilas hanya seperti kegiatan biasa yang tidak banyak arti. Makan dan minum hanya seperti sambil lalu, bahkan orang seringkali menganggap enteng ritual makan minum. Tidak jarang orang makan sesuatu tanpa sadar, yang penting perut kenyang terisi. Makan minum bagi kebanyakan orang adalah melulu persoalan fisik, perut kenyang perkara menjadi beres. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar biologis manusia. Manusia yang normal pada umumnya memerlukan makan minum yang cukup untuk menjadikan tubuhnya sehat dan aktivitasnya berjalan normal. Mereka yang tidak teratur dalam hal ini, kita bisa melihatnya pasti ada dampak-dampak tertentu yang berpengaruh dalam kehidupannya. Seringkali kita menganggap makan dan minum itu sebagai keinginan. Kalau saya lapar, barulah saya makan.
Sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, makan dan minum merupakan sebuah kewajiban moral, bukan sekedar keinginan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dan mendapat suplai makanan ada kewajiban setiap orang. Memelihara kehidupan adalah panggilan setiap orang. Mereka yang mengabaikan makan dan minum berarti tidak memelihara kehidupan dengan semestinya. Dengan demikian, mereka mengabaikan panggilan untuk memelihara kehidupan. Hari ini Yesus memberi makan pada banyak orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Memikirkan bagaimana memberi makan banyak orang hampir saja seperti hendak memecah belah posisi para murid. Menghadapi situasi yang demikian, di satu sisi, Yesus mengajari murid untuk peduli pada sesama. Di sisi lain, mereka tidak mempunyai makanan yang cukup. Yesus mengajak para murid untuk rela berbagi seberapapun yang ia miliki. 5 roti tidak begitu berarti bagi 5.000 orang. Namun, 5 roti yang dimiliki 1.000 orang bisa sangat berarti untuk 5.000 orang. Atas 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengambilnya, mengucap syukur dan akhirnya membagikan kepada banyak orang. Hasilnya adalah orang banyak menjadi kenyang dan masih ada kelimpahan makanan yang bisa dikumpulkan kembali. Orang banyak menjadi kenyang, tetapi itu makanan yang sementara. Kita memerlukan makanan yang abadi, yang mengenyangkan sepanjang masa. Kita perlu makanan yang tidak hanya membuat fisik kita nyaman, namun kita juga perlu makanan yang membuat jiwa kita damai dan tenang. Yesus menyediakan santapan ilahi, santapan yang tidak membuat orang lapar lagi. Santapan ilahi memberitakan Injil, janji keselamatan kekal bagi mereka yang percaya dan menyantapnya. Yesus menyediakan tubuhnya sendiri menjadi santapan bagi jiwa kita. Ia merelakan tubuhnya dipecah-pecah dan dibagikan kepada banyak orang. Apa yang dibutuhkan dari kita? Percaya padanya dan menyantap makanan jiwa itu dengan penuh syukur. Setiap hari kita bisa menyantap makanan ilahi dalam Ekaristi. Santapan itu akan berdaya guna jika kita mampu memeliharanya dalam hidup kita setiap saat. Jika apa yang kita makan adalah identitas kita, maka jika kita makan Ekaristi setiap hari, hidup kita menjadi semakin ekaristis, yakni mampu mengambil hidup, mengucap syukur atasnya, dan membagikannya kepada setiap orang. Semoga makanan dan minum yang kita santap tidak sebatas makanan minuman jasmani. Jiwa kita perlu mendapat santapan rohani. Bukan persoalan senang atau tidak, tetapi kita mempunyai kewajiban untuk menyuplai gizi untuk jiwa kita. Yesus menjanjikan makanan rohani yang memberi jaminan keselamatan kekal. Mari datang kepadanya dan menyantap jamuan ilahinya. Semoga demikian. Amin.